Baik, kita akan mulai perkuliahan kita. Ini perkuliahan yang terakhir. Habis itu pulang. Membahas filsafat bubur suro. Oke, silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Amin. Oke, apakah Rafael orang kelas ini? Di mana Rafael? Di mana? Di rumah sakit atau di rumahnya? Pak, mengganggu saya. Oh, oke, silakan. Bentar ya Pak, ya kan Bapak ada mati waktu kami ngajarin Pak. Oke, silakan. Selamat siang ya Dek. Ini kamu berapa ya? Kelas? Oke. Yang belum lunas uang makan, uang Natal, uang kuliah. Biar kami gak usah panggil-panggil panjang-panjang. Gak ada? Yang belum lunas tolonglah lapor aja ke kantor. Biar kita gak usah manggil panjang-panjang. Kita sama-sama inilah ya. Nah, artinya jiwa saja yang belum lunas, tolong ke kantor. Uang makan, uang Natal, uang kuliah. Hanya satu, berapa orang tadi? Tolonglah ke biar nggak terganggu kelasnya. Ayo. Silakan ke ibu apa? Ibu. Karena ya? nanti lolos pun kalian di sini, kami akan WA kan ke dosen pengampu. Jadi kami tetap menjaring. Ayo, silakan. Selesaikan ya dengan baik ya. Habis itu nanti pulang ke sini ya. Jangan pulang ke apa? Ke kampung. Pak, yang 3 bulan, yang di 2 bulan ke atas kami nggak izinkan masuk lagi Pak. Nggak ada waktu lagi menjaring. Maaf ya Pak ya. Ada lagi? Udah? Yakin udah beres semua? Oke. Kalau belum selesai ini kita jumpa lagi besok ya. Oke ya, Pak permisi ya Pak ya. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada Ya. Siapa tadi saya bilang si Rafael ya? Siapa teman sekamarnya? Teman sekamar si Rafael. Ada yang tahu di mana si Rafael tinggal? Semua di asrama kan? Siapa yang satu kamar dengan Rafael? Satu kamar. Dia masih hidup. Masih hidup. Dia ngapain di kamar? Gak ada.
tolong panggil dia ke sini. Pergi. Kalau dia bilang ya, kalau dia tidak mau datang, dia gagal mata kuliah. Ya. Jadi jangan mudah sekali mengatakan, Pak, saya izin tidak hadir, sakit ya. Ini penting karena saya akan membagikan daftar hadir UAS kita hari ini. Kalau saudara tidak tanda tangani ini, maka Anda gagal. Makanya saya paksa datang ke sini. Kalau dia tidak datang, artinya dia gagal. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan menandatangani absen 2 hari ini dan UAS. Jadi ada 2. Segera ditandatangani supaya saya isi ini, karena saya akan rekapitulasi kehadiranmu, baru ditandatangani di sini lagi setelah itu. Gitu ya. Oke, silakan ditandatangani 2 absen. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi yang kelima, yang terakhir dalam semester ini, yaitu filsafat tradisi bubur suro di Sumedang, Jawa Barat, yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Kami ini akan membahas tentang filsafat tradisi bubur suro di Sumedang, Jawa Barat. Masalah pergaulan, latar masalah dari berbagai suku bangsa yang tersebar seluruh Indonesia. Salah satu di antaranya adalah etnis Sunda. Etnis Sunda merupakan salah satu etnis yang berada di wilayah Katin, Jawa Barat, yang biasa disebut Sunda atau Pasundan. Masyarakat Sunda secara memiliki 3 jenis topografis. Ketiga wilayah topografis itu meliputi daerah dataran rendah yang membentang dari barat ke timur, daerah pantai Jawa Barat, daratan tinggi di sepanjang bagian tengah Jawa Barat yang meliputi Pandeglang, Banten Selatan, Sukabumi, Bogor, Bandung, Sumedang, Majalengka, dan Kuningan. Daerah sepanjang pantai selatan bagian tengah Jawa Barat sangat ideal mengembangkan pertanian ladang, dan ciri-ciri kesundaan lebih mungkin dicari di daerah-daerah tengah dan selatan dan selatan Jawa Barat, termasuk di dalamnya wilayah Sumedang. Masyarakat Sunda mengungkapkan berbagai nilai-nilai dan berhubungan dengan atribut kesundaannya melalui bahasa Sunda, menyebut orang Sunda sebagai manusia Sunda yang dalam hidupnya menghayati serta mempergunakan nilai-nilai budaya Sunda. Masyarakat Sunda dalam kebudayaannya tidak hanya mengenal nama atau peristilahan alam, tetapi juga memiliki kemampuan menghayati karakter setiap unsur alam. Unsur-unsur alam disebut dijadikan sebagai pelajaran yang kemudian dianalogikan dalam memandang diri dan manusia lain. Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Sunda. Selain itu, Sumedang memiliki potensi budaya yang cukup besar sebagai sumber daya pembangunan daerah seperti keanekaragaman kesenian, upacara-upacara adat, ilmu pengetahuan, serta cerita rakyat. Mayoritas penduduk Sumedang merupakan masyarakat agraris yang secara langsung menggantungkan kehidupannya pada hasil pertanian. Masyarakat ini langsung penolok Kalong masih melaksanakan upacara adat tradisi bubur suro. Tradisi ini merupakan salah satu upaya dari masyarakat agraris dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi bubur suro adalah salah satu tradisi yang secara
turun-temurun dan konsisten dilangsungkan oleh masyarakat. Disusun Cijere, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Tradisi ini secara konsisten dilaksanakan secara rutin tiap tahun. Dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, diyakini oleh sebagian pemeluk agama Islam dianggap sebagai tunggal yang memiliki banyak peristiwa penting. Tradisi ini juga bertujuan menekan ketegangan di tengah masyarakat atau pengendalian sosial, sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan secara harmonis. Fungsi lain yang dirasakan oleh masyarakat bahwa tradisi tersebut merupakan upaya dari masyarakat untuk menjaga identitas kelompoknya dalam menghadapi pengaruh buruk yang berasal dari budaya luar. Lahirnya tradisi bubur suro erat kaitannya dengan upaya leluhur dalam menghadapi kelangkaan pangan serta upaya mencari bibit padi pada masa kerajaan Mataram. Nilai-nilai kearifan dalam tradisi bubur suro penting diwariskan kepada generasi muda di saat menempatkan alam sebagai sebuah konsisten yang saling ketergantungan. Dalam kondisi seperti ini, Supriyatna berpendapat bahwa kesinambungan antara manusia dengan alam sebagai tempat untuk bercocok tanam harus senantiasa dijaga dan dipelihara dengan berbagai perlakuan dan tindakan yang positif, di antaranya melalui tradisi atau cara yang dilakukan secara kolektif. Tradisi lisan diakui secara kolektif oleh seluruh masyarakat, disusun Cijere menjadi identitas dan jati diri bagi kelompoknya yang menganggap memiliki sejarah yang sama. Masyarakat tidak memiliki banyak bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Kemudian tokoh masyarakat pada saat itu berinisiatif untuk mengusulkan sebagai jenis bahan makanan yang memiliki kebutuhan masyarakat untuk disatukan dan diolah menjadi bubur, sehingga jumlahnya banyak dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Ada penggunaan istilah dan mulai kapan pelaksanaan dari tradisi bubur suro, masyarakat tidak mampu menjelaskan secara rinci. 1.2 masalah. 1. Apa pengertian filsafat bubur suro? 2. Bagaimana sejarah munculnya filsafat tradisi bubur suro? 3. Bagaimana makna yang simbolis yang pendapat pada filsafat tradisi bubur suro bagi masyarakat Sumedang? Menulis 1.3 Tujuan pembahasan. 1. Untuk mengetahui apa itu filsafat bubur suro. 2. Untuk mengetahui tentang sejarah munculnya filsafat tradisi bubur suro. 3. Untuk mengetahui makna simbolis yang terdapat dalam filsafat tradisi bubur suro bagi masyarakat Sumedang. Bab 2 pembahasan. 2.1 Definisi bubur suro. Bubur suro adalah hidangan untuk memperingati 1 Muharram dalam kalender Hijriah atau hari pertama di bulan Sura kalender Jawa. Hidangan ini terbuat dari bubur gurih dengan kuah kuning dan sambal goreng pedas. Bubur suro yang merupakan perlambangan rasa syukur atas rezeki dan kesehatan dari Tuhan harus dihidangkan bersama 7 jenis kacang. 7 jenis kacang tersebut melambangkan 7 hari dalam seminggu pemanjatan rasa syukur. Selain makanan, wajib dalam upacara yang memperingati hari-hari penting. Ada pula upacara syukuran untuk memohon pengampunan dosa, menolak bala, dan untuk mencari jalan berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang menyertai masyarakat Jawa Tengah dari sebelum lahir hingga kematian. Bulan Suro atau Muharram, setiap tanggal 10 Suro diadakan tradisi jenang manggun yang dibuat dari bubur dilengkapi lauk sambal goreng, krecek, kedelai hitam, kacang tanah, telur, dan kerupuk.
Kenduri jenang manggul dilaksanakan sebagai wujud syukur dan pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maknanya adalah ikhtiar dari generasi penerus untuk menyangga, menyelamatkan, dan melanjutkan kehidupan dari yang diwariskan generasi tua. Selanjutnya, harapan agar dijauhkan dari bencana. Dari sumber lain, tradisi pada bulan Suro disebut dengan gugur surat. Akan tetapi makna dari jenang manggul maupun gugur surat adalah sama, yaitu untuk memperingati jasa Syekh Hasan Hussein. Konon pada zaman dulu, saat Syekh Hasan Hussein atau Nabi Nuh dan para pengikutnya terperangkap dalam banjir bandang dan mulai kehabisan persediaan makanan, maka mereka hanya membuat bubur dari semua bahan makanan yang tersisa, atau bentuk buburnya seperti bubur surat. Dan bubur tersebut dapat membuat mereka bertahan hidup. Bubur surat tercampur dengan botol atau biji kecipir, jagung, kacang gude, atau sejenis kacangan atau kara. 2.2 Sejarah bubur Suro. Kata Suro merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa. Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata Asyura dalam bahasa Arab yang berarti 10, yakni tanggal 10 bulan Muharram, sebagaimana terlihat dalam pemaparan tentang bulan Muharram di atas. Tampak bahwa tanggal 10 bulan Muharram bagi masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting. Memang dasar-dasarnya tidak begitu kuat, namun itu telah menjadi tradisi bagi masyarakat Muslim. Yang lebih populer adalah Asyura dalam lidah Jawa menjadi Suro. Jadilah kata Suro sebagai khazanah Islam Jawa, asli sebagai nama bulan pertama kalender Islam maupun Jawa. Kata Suro juga menunjukkan arti penting 10 hari pertama bulan itu dalam sistem kepercayaan Islam Jawa, di mana dari 29 atau 30 hari bulan Muharram yang dianggap paling keramat adalah 10 hari pertama, atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8, saat mana dilaksanakan acara kenduri gugur Suro. Namun mengenai kekeramatan bulan Suro bagi masyarakat Islam Jawa lebih disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya keraton, bukan karena kesangaran bulan itu sendiri. Kemudian gugur Suro sangat dikenal di kalangan masyarakat Muslim di Jawa. Cerita mengenai gugur Suro ini terdapat 2 riwayat sesuai dengan 2 macam bentuk bubur yang dihidangkan sebagai sedekah. Cerita pertama terkait dengan Syahidna Husain di Padang Karbala. Keluarga Al-Bainabi dibantai oleh keluarga Khalifah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan atas perintah Yazid bin Muawiyah. Untuk mengenang kesyahidan itu, maka dibuatlah sedekah dalam bentuk bubur merah dan putih sebagai simbol keberanian Husain membela kebenaran. Ada juga yang menafsirkan bubur merah dan putih sebagai simbol dari Husain sebagai cucu kesayangan Rasulullah, sehingga dalam kenduri yang berhubungan dengan kelahiran anak. Umumnya kedua macam bubur ini disajikan Syahidina Husain pada tanggal 10 Muharram. Termasuk sebagai besar keluarga Nabi menjadi korban pembuasan dan kelicikan Yazid yang mewariskan kursi khalifah dari ayahnya Muawiyah yang merebutnya dari Ali. Guna mempertahankan kekuasaan itu, maka strategi politik yang dilancarkan dinasti Bani Umayyah adalah memfitnah keluarga Nabi, terutama jalur Ali, sebagai ancaman laten yang selalu memberontak sehingga perlu dimusnahkan. Maka pada hari itulah kemudian dinasti Umayyah menetapkannya sebagai hari kemenangan yang kemudian dinisbahkan dengan kemenangan bangsa Israel. Cerita kedua adalah berhubungan dengan kisah selamatnya Nabi Nuh dan para pengikutnya dan keluar dari kapal. Setelah terombang-ambing dalam badai Topan dan banjir selama 41 hari, sehingga selama berada dalam kapal persediaannya kian menipis dan mendekati hari-hari terakhir, persediaan makanan hampir habis. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Dewi. 2.3 Tradisi bulan Suro. Tradisi menyambut bulan Muharram atau bulan Suro merupakan hal yang sudah menjadi salah satu budaya penting bagi masyarakat Muslim Jawa, baik yang masih berdomisili di Jawa maupun yang sudah hijrah atau transmigrasi dan bermukim di lain pulau. Hal tersebut disebabkan 2 faktor. Pertama, bagi umat Islam tradisional, bulan Muharram termasuk salah satu bulan suci di mana oleh Rasulullah
Rasulullah, umat Islam diperintahkan untuk berintrospeksi diri atau muhasabah, baik bagi perjalanan amal tahun-tahun yang sudah lewat maupun dalam kerangka mempersiapkan diri untuk tahun-tahun mendatang. Ritual mujahadah, doa, bersedekah atau di Jawa termasuk selamatan, kenduri dan sejenisnya, bertapa dan berpuasa pada bulan tersebut jelas memiliki akar tegas dalam tradisi beragama Islam yang bercorak Jawa. Kedua, bagi Muslim Jawa, bulan Suro merupakan salah satu bulan keramat, di samping karena pengaruh Islam, juga karena secara tradisi bagi masyarakat Jawa bulan Suro merupakan bulan penentu perjalanan hidup, sehingga bagi masyarakat Muslim Jawa pada bulan tersebut disarankan untuk meninggalkan berbagai perayaan duniawi dan fokus pada Allah. Jadi bukan karena keangkeran bulan tersebut. Setiap agama dan kepercayaan pasti memiliki bulan khusus untuk berintrospeksi, contohnya Islam pada bulan Ramadan. Agama-agama seperti Kristen, Hindu, Buddha, bahkan berbagai sekte keagamaan dan kepercayaan juga memiliki bulan tertentu yang dikhususkan melakukan ritual kepada Tuhannya. Nah, pada konteks Islam Jawa ini, selain bulan Ramadan, berdasarkan kearifan lokal Jawa juga memiliki bulan khusus untuk introspeksi dan bertobat kepada Tuhan, yakni bulan Muharram, Asyura atau Suro. 2.4 Makna tradisi filsafat kubur Suro bagi masyarakat Sumedang. Sebagian besar masyarakat Jawa terbiasa membuat bubur yang hanya khusus dibuat pada bulan Suro. Bubur ini melambangkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan selama ini kepada manusia. Pelaksanaan bubur Suro banyak beragam. Setiap daerah mempunyai tata cara dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Contohnya yang terjadi pada masyarakat kampung Cibulakan, Desa Pasir Biru, Kecamatan Kancakalong, Kabupaten Sumedang. Bubur Suro ini telah dilaksanakan secara turun-temurun sebagai warisan budaya setempat. Bubur Suro dimaksudkan untuk mengingatkan perjuangan Nabi Nuh saat mengarungi lautan bersama pasukan berbekal buah-buahan dan umbi-umbian. Dalam keterbatasan makanan disatukan untuk dijadikan bubur sehingga hingga akhirnya semua pasukan dapat menikmati makanan secara merata. 2.5 Fungsi dan tujuan tradisi bubur Suro. Masyarakat menganggap tradisi bubur Suro juga memiliki fungsi sebagai sarana dan dalam mengantisipasi sebagai persoalan yang tidak dikehendakinya, baik yang datang dari alam seperti bencana alam maupun persoalan hubungan manusia dengan manusia serta persoalan sosial budaya akibat masuknya pengaruh buruk dari budaya asing. Seperti yang disampaikan Eka Jati, upacara yang dilakukan pada masyarakat etnis Sunda pada dasarnya untuk menghilangkan pengaruh buruk yang datang dari roh-roh halus yang menempati tempat-tempat tinggal manusia. Sebagai masyarakat agraris yang penduduknya beragama Islam, tujuan utama dari tradisi bubur Suro adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta Allah SWT yang telah memberkati masyarakat serta melimpahkan berbagai keberhasilan khususnya dalam bidang pertanian. Wujud syukur itu juga merupakan ungkapan masyarakat sebagai bentuk ibadah antara manusia dengan Allah, sekaligus sebagai bentuk ibadah antara manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan alam. Selanjutnya bacakan saya. Nilai-nilai kearifan lokal tradisi filsafat bubur Suro. Bagi masyarakat yang mayoritas penduduknya menggantungkan kehidupan pada alam, biasanya alam dijadikan bagian penting dalam perjalanan hidup mereka. Pengalaman menghadapi berbagai fenomena alam mengantarkan manusia memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan oleh alam, bahkan didorong untuk senantiasa memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh alam dengan berbagai keanekaragaman hayati, berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan tradisi bubur Suro. Seluruhnya didapatkan dari alam sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat. Bahkan utama yang dibutuhkan untuk mengelola bubur jumlahnya hampir 1000 rupa. Konsep 1000 rupa diterjemahkan tidak persis 1000 jenis, akan tetapi dimaknai sebagai jumlah yang banyak. 1000 rupa merupakan upaya dari kelompok masyarakat pemeliharaan tradisi bubur Suro untuk melangsungkan kesinambungan, termasuk di dalamnya adalah konservasi ataupun proteksi terhadap berbagai jenis keanekaragaman hayati. Berbagai jenis bahan yang harus ada seperti beras ketan yang berasal dari jenis padi lokal akan
lokal dari ancaman derasnya beras impor. Hal tersebut tercermin dari simbol kerasnya. Cara membuat bubur suro. Bubur yang harus dibuat dalam bulan suro. Di beberapa daerah tanggal 1 suro dilakukan upacara untuk memperingati tahun baru Islam tersebut. Dalam keluarga, hajatan kecil untuk memperingatinya dibuatkan bubur suro. Bubur suro beragam di tiap daerah. Kesamaannya adalah penting peringatan bulan Muharramnya dan aneka lauk serta sayur yang ditambahkan dalam bubur tersebut. Bisa jadi sangat bervariasi di tiap daerah. Bahan-bahan yang diperlukan dalam bubur suro: bubur 50 gram bubur beras, 1000 liter air, 500 ml santan dari 1 butir kelapa, garam secukupnya, pandan wangi secukupnya, lauk kering tempe, 1 batang tempe, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 buah cabai merah, gula merah secukupnya, 1 sendok garam, 1 kecap secukupnya, bumbu penyedap secukupnya, telur dadar, 2 butir telur ayam, garam secukupnya, minyak untuk menggoreng, abon sapi. Cara membuat. Lanjut ke 28. Pandangan kelompok atas filsafat tradisi bubur suro. Tradisi bubur suro ditanggung oleh warga masyarakat sesuai dengan kemampuannya dan tanpa dipaksa, sehingga masyarakat tidak menjadi beban berat bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, warga masyarakat akan memberikan apa saja yang dimilikinya tanpa ada patokan yang dijelaskan beberapa hal. Selanjutnya dibaca oleh kita. Seandainya bahan atau uang tidak ada, warga masyarakat akan turut berpartisipasi serta bergotong royong guna membantu pelaksanaan upacara adat. Kemudian gula merah menjadi salah satu bahan penting untuk memberikan bersamaan. Tradisi bubur suro disusun Cireget, Desa Narawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, merupakan tradisi yang secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakatnya sebagai peninggalan leluhur. Kegiatan yang melibatkan seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan menjadi tradisi tersebut sebagai media untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia. Upaya masyarakat melibatkan generasi muda dalam kegiatan tradisi merupakan langkah baik untuk melestarikan tradisi bubur suro sebagai wujud kesadaran dari masyarakat tentang manfaat tradisi tersebut terhadap lingkungan. Hal identifikasi terhadap nilai-nilai kearifan ekologis dalam tradisi bubur suro dapat direkomendasikan sebagai materi bahan ajar sejarah yang berbasis kearifan lokal. Kesimpulan, menurut pandangan kami dari kelompok penyaji filsafat bubur suro, setiap manusia dimanapun berada pasti memiliki kebudayaan atau tradisi yang berbeda-beda. Kecenderungan perbedaan ini mempunyai ciri-ciri yang menjadi identitas masing-masing individu masyarakat. Dalam kehidupan manusia, agama mempunyai peranan yang sangat penting terhadap berjalannya sebuah kebudayaan. Tradisi bubur suro adalah untuk mengenang peristiwa Nabi Nuh pada tanggal 10 Muharram. Tradisi ini berupa pencampuran bahan-bahan berupa umbi-umbian dan buah-buahan yang dibubur. Masyarakat percaya bahwa setelah mereka melaksanakan tradisi ini, kehidupan mereka akan lebih baik dan merasa sudah melaksanakan sebuah kewajiban. Yang menyebabkan tradisi bubur suro ini bertahan karena ada perasaan bangga telah melestarikan budayanya. Budaya leluhur dan rasa syukur mereka terhadap hasil pertanian yang dihasilkan. Saran, demikianlah makalah yang kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang disampaikan, silakan memberi kritikan dan saran kepada kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dapat dimaafkan dan memakluminya. Karena kami adalah hamba Allah yang tidak luput dari salah dan kesilapan dalam pekerjaan makalah ini. Dan semoga kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi mampu mendalami filsafat bubur suro dalam iman dan Kristenan juga.
Karena dalam filsafat gugur suruh juga terdapat pengajaran mengenai tradisi yang dibangun dengan acara syukuran dan dosa yang dilaksanakan secara bersama-sama. Sekian dari paparan sajian kami, terima kasih. Oke, terima kasih atas sajian dari kelompok terakhirnya, kelompok 5. Tepuk tanganlah dulu untuk mereka. Si Rafael ikut pesertaannya. Lalu mengapa dia berani tidak datang? Ikut dia diskusi sama kalian. Ikut Pak, pas kumpul bersama-sama. Pas kumpul aja. Iya Pak, tapi juga dibantunya cari sumber sampai. Ini artinya kan sepele dia kan. Sepele dengan hidupnya dia. Sepele dengan hidupnya. Ini sudah saya suruh dia datang ke sini. Kalau dia tidak datang sampai nanti 15.40, maka dia gagal. Lalu dia jawab, baik Pak, katanya. Menurut saya itu keanehan kalau kita yang bertugas sekarang menjadi seorang presenter lalu tidak bisa datang. Dia kan tahu resikonya itu. Resikonya dia tidak mendapatkan nilai apa-apa. Nilai kelompok ini juga mempengaruhi. Karena nilai tugas itu dibagi 2. 1 laporan pribadi, itu namanya laporan baca, dan 2 laporan kelompok. Jadi kalau misalnya kalian dapat 75 bacaan, lalu 75 laporan kelompok, tugas kelompok, maka nilai kalian rata-rata kan 75. Nilainya C. Jadi kalau misalnya kalian dapat 100 laporan baca, kalau dapat misalnya, lalu tugas kelompok tidak ada, kan berarti bagi 2, 50. 50 itu kan D, gagal. Atau E. Itu berarti kalau UAS itu gagal, 30 hilang angka. Jadi yang maksimal kalaupun bagus, kehadirannya bagus, tugas-tugas kelompok bagus, dan bacaan bagus, lalu UTS bagus, maksimal dia 75. Karena 30 angka hilang. Nah kalau 75 itu pun C. Jadi UAS ini yang paling banyak menyumbang nilai untuk keberhasilan. Kalau kalian tidak hadir 1-2 kali, paling menjadi kalian dari 10 misalnya, 20 ya, 20. Kalian dapat 18 nilai, itu kan masih 2 nilai yang kurang kalau kalian tidak hadir. Tapi kalau UAS tidak hadir, ya besar sekali. 30 Anda kehilangan angka. Lalu sudah saya sampaikan sama dia. Semoga dia datang ya. Sayang loh, sudah dibayar orang tua lalu tidak menghargai perkuliahan ini. Coba tadi beberapa teman kita yang dipanggil karena tidak membayar kewajiban, lalu kita tidak menghargai orang tua kita yang berjuang mencari dana untuk kita, lalu kita sia-siakan dengan ketidakhadiran kita. Menurut saya itu sesuatu yang tidak manusiawi, gitu ya. Oke, kita akan masuk dalam memberikan respon supaya paper ini menjadi paper kita bersama, yang kalau nanti kalian upload di laman akademi kalian, di Masuk Akademi Edu, kalian kirimkan, maka ini akan menambah masukan ke kita. Atau nanti kalian kirim ke majalah gereja masing-masing makalah-makalah kalian ini, lalu kalian tulis nanti di situ nama kalian, maka kalian dikenal orang. Strategi untuk dikenal orang ialah ketika kita mempublikasi pemikiran kita dengan cara mengirimkan ke artikel-artikel. Jadi artikel itu mempercepat kita menyampaikan pemikiran-pemikiran kita di depan publik,
dari kita tanpa menghabiskan dana besar dikenal orang. Begitu ya. Jadi hasil-hasil apa kita, pembelajaran kita masukkanlah ke laman-laman apa kalian. Bisa kan kalian masukkan ke Akademi Edu. Kalau kalian masukkan ke apa, ke Blogspot atau WordPress atau ke Wikipedia, tidak ada nilainya. Tapi kalau untuk menyimpan data sih, menyimpan pemikiran kalian gak apa-apa, simpan aja di sana. Saya juga membuat Blogspot. Kalau kalian baca nanti Blogspot saya, tapi banyak renungan itu. Tapi kalau dia berbau artikel, itu saya kirim ke Akademi Edu. Atau saya masukkan ke OSF Prince. Atau ada juga Publons atau Kudos atau WOS. Jadi ya disitulah kalian bermain, mengirimkan hasil paper-paper kalian dari kelas. Nah, mana tahu kalian kutip pendapat dosen. Nah, dosen itu kan naik akreditasinya, apa nilainya, apa namanya, citasinya, dan kalian pun naik kampus ini citasinya, sehingga kita mendapatkan nilai akreditasi yang bagus. Tadi saya sebentar mengikuti seminar webinar tentang peningkatan akreditasi kampus. Saya terlambat tadi karena saya diberitahu terlambat. Pertemuannya tadi mulai jam 1, lalu dikirim ke saya linknya barusan. Lalu waktu saya masuk tadi kan saya pakai headset, itu sedang membahas akreditasi kampus, prodi dan perguruan tinggi. Nah itu, jadi harus berjuang kita meningkatkan akreditasi kampus dengan cara semua paper-paper kalian uploadlah ke Akademi Edu kalian. Buka akun ke Akademi Edu. Buka ya. Lalu kirimkan ke sana artikel-artikel. Apalagi kalian kutip buku-buku dosen, artikel dosen, lalu kirimkan ke sana, nanti meningkatlah citasi kita. Citasi itu kutipan. Oke ya, gitu caranya ya. Oke, sekarang kita masuk pada respon. Silakan saudara Andre Sitorus. Apakah Andre ada? Hah? Wow, berani sekali. Ada nomor handphone Andre sama kalian? Tolong dihubungi dulu si Andre. Sayang dia kalau nggak ikut hari ini. Kok tidak ada tanggung jawab kalian ya terhadap diri kalian? Di grup kita dia nggak ada ya. Ini apa, grup C ya. Dia nggak mau ngangkat. Ini terakhir. Saya masih beri kesempatan bagi dia. Supaya kalian jadi saksinya ya. Kalau saya gagalkan dia nanti, kalian saksinya ya. Saya sudah 3 kali menghubungi, lalu saya kirim WA lagi sama dia. Jika dia tidak mau jawab hari ini,
tamatlah riwayatnya. Jumpa tahun depan. Yuda? Oke. Oke, kalau kalian bisa WA si Ande, WA aja. Saya masih beri kesempatan sampai pukul 15.40. Saya bukan manusia orang yang kejam, bukan. Saya hanya menegakkan aturan dan saya masih bermurah hati. Ya. Tapi kalau murah hati saya tidak ditanggapi, saya pun manusia paling kejam juga. Oke, dia nggak datang ya. Lanjut ke saudara Angelin Saragi, silakan. Baik. Pada penyaji yang mengenai tentang tradisi suro tadi, di mana tradisi suro ini adalah dalam hal untuk menyambut bulan Muharram atau bulan Suro, yang dimana ini merupakan hal yang sudah menjadi salah satu bagian dari budaya penting bagi masyarakat Muslim Jawa, dan itu disebabkan oleh beberapa faktor, dan itu dari skripsi yang ditulis oleh Yusantri Andesta. Oke. Lalu ini juga saya ingatkan ya, mulai juga dari laporan kelompok 1 sampai 5 sekarang, saya sebenarnya menunggu ketika kalian berjanji, misalnya saya akan berikan linknya atau jurnalnya ke kelompok gitu kan. Saya tunggu-tunggu itu ada masuk di grup, tapi tidak ada. Karena tidak mungkin saya tahu kalian mengirim ke mereka kalau tidak dikirimkan ke grup. Lalu apa yang kalian masukkan supaya ditampung oleh kelompok, saya tidak tahu apakah mereka masukkan apa tidak. Karena kalian tidak kirimkan ke saya sumbernya. Saya cek sebenarnya, tapi karena kalian tidak ada kirim, ya saya tidak bisa tahu mereka memperbaiki apa tidak. Jadi orang yang mengatakan saya kirimkan harus dikirim ke grup supaya saya baca, lalu saya dengar respon mereka. Kalau mereka terima usulanmu, lalu kau kirim materimu, lalu mereka tidak masukkan, nilai mereka kurang. Gitu. Jadi kalau saya kirimkan, saya tidak tahu kalian kirim apa tidak kan. Lalu habis kuliah habis gitu. Bagi saya tidak. Perkuliahan belum selesai kalau kalian bohong, tidak kirim ke mereka atau ke grup. Dan saya tidak tahu apa kalian kirim. Caranya supaya saya tahu ya masukkan ke grup. Gitu ya. Siapa tadi? Nanti masukkan ke grup. Ya kirim aja supaya saya tahu Anda telah mengirim. Dan nanti saya dengar respon mereka. Mau terima apa tidak. Kalau terima tapi tidak dimasukkan ke perbaikan, ya nilainya kurang. Oke, saudara Angelin tadi sudah. Antonius Situmorang. Silakan. Dari saya akan ditambahi dalam poin 2.7 cara membuat buku suro. Ditambahilah dari ini ada jurnal tentang pembagian peran dalam membuat buku suro tersebut, ada di sini yang dilakukan oleh Ibu Parubaya dari Generasi Muda serta laki-laki yang bertugas mencari menemukan hal satu yang saya menunjukkan pikiran yang kedua. Oke, Arto. Saya Pak, saya ingin nambahin tentang tahapan-tahapan dalam upacara buku suro yang dari jurnal Gunung Zulaiha. Oke. Ariando. Ya, yang mau saya tambah itu nilai-nilai religius dalam tradisi buku suro yang ditulis oleh Ida Irawati dalam artikel yang nanti saya akan kirim linknya. Oke. Frista. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan berbagi tentang upacara-upacara yang menggunakan buku suro. Yaitu yang pertama upacara masa kehamilan, kedua upacara kelahiran,
Oke, Gina. Baik, di sini saya akan menggunakan nanti saya akan memilih. Oke, sekarang kelompok merespon usulan teman-teman ditambah. Silakan. Saya akan menanggapi teman dari saudara itu yang di paper kami sudah ada dijelaskan tentang faktor-faktor yang dimaksud dengan saudara itu tadi. Faktor apa buku sudah tadi dan menjelaskan di paper kami. Dan juga untuk saudara Antonius yang tentang cara membuat bubur suro itu tadi yang masukan tadi memang kami tidak ada membuatnya, nanti kami akan menambahin di rekan selanjutnya. Baik, di sini kami menanggapi dari tambahan dari Krista mengenai upacara bubur suro yang diadakan ibu hamil untuk kelahiran dan yang lainnya tadi itu kami tolak. Kenapa? Karena kami di sini membahas tentang mengapa bubur suro itu ada terjadi, bukan mengenai upacara yang ada kematian atau apa itu dianggap itu masuk ke dalam filsafat kematian bubur suro. Kami nggak mengambil itu, jadi kami tolak. Baik, tambahan dari Ariandro itu nilai-nilai tradisi bubur suro. Kami sudah menjelaskan di 2.6 mengenai nilai-nilai tradisi bubur suro. Terima kasih. Baik, di sini kami dari kelompok penyaji pertama Angelina mengenai faktor-faktornya kami akan menambahi, tapi sebelumnya kelompok kami sudah memasuki beberapa faktor. Yang salah satunya itu mengenai faktor bahwa bubur suro itu merupakan tanda tentang bulan suci. Yang kedua itu dianggap sebuah tradisi penentu perjalanan hidup atau menemukan arti dalam nilai-nilai lokal, kearifan lokal tradisi filsafat tersebut. Dan mengenai tanggapan dari saudara Antonius, cara-cara membuat bubur suro itu juga kami akan menambahi supaya lebih lengkap dan upacara nilai-nilainya juga sudah kami paparkan dalam sajian kami, tapi ada juga memang kami dapat di Google nilai-nilainya yang lebih singkat, tapi kami tidak cantumkan. Nanti waktu perbaikan kami akan menambahkan nilai-nilai yang lebih singkat dipahami. Terima kasih. Silakan. Untuk menanggapi tambahan dari saudari Gina mengenai nilai-nilai kearifan lokal, kami belum menerima mengenai tambahan tadi karena dalam poin 2.6 kami telah mencantumkan mengenai nilai-nilai kearifannya, tapi kami akan meninjau lagi. Terima kasih. Baik, kami dari penyaji akan menanggapi dari penambahan dari Arto. Tambahan Arto ini sama tambahan Krista ini sama tentang upacara-upacara bubur suro itu kami sama. Oke, sudah semua ditanggapi ya dari usulan teman tadi. Oke, selanjutnya respon dari Gracia. Masih ada satu lagi? Enggak, udah Gracia. Oke, silakan. Ya, tanggapan. Di sini saya akan menanggapi ada sebaiknya penyaji harus memaparkan tentang nilai-nilai kearifan dari tradisi bubur suro ini telah saya kirim. Oke, sudah ya. Sudah dijelaskan apa yang diusulkan masuk. Lanjut Inka. Baik, di sini saya ingin menambahi sedikit dari sajian yang telah dipaparkan penyaji. Di sini penyaji tidak ada memaparkan bagaimana cara menghidangkan bubur suro itu, apakah hanya ditaruh di piring saja atau bagaimana, terus hias-hiasannya di atas bagaimana. Nanti saya kirim apanya. Oke. Joyce. Baik, saya akan menambahi makanan penyaji
Kamu siapa namanya? Andreas Torres. Hah? Andreas Torres. Andres tuh. Kau dari mana? Dari kamar, Pak. Tadi saya sudah suruh temanmu ke kamar, nggak ada kau di kamar. Katanya kau pulang ke Helvetia. Tidak. Hah? Oh ini? Oh sorry. Ini soal pembayaran tadi kan? Apa, Pak? Soal pembayaran tadi. Tidak, Pak. Saya sini jangan. Siapa yang saya hubungi tadi? Ini Yuda ya? Kau Yuda? Tadi barusan. Ya, silakan. Andre. Oh yang saya hubungi tadi? Iya. Kenapa tidak kau angkat? Tiduran juga. Sekarang saya dibangun tadi baru. Ya. Banyak yang ngabarin saya. Kau nggak ingat kuliah hari ini? Ingat, Pak. Kenapa terlambat kalau ingat? Itulah, Pak. Saya rasa kurang enak badan. Oke, silakan dulu. Tangan-tangan dan putar ke sini lagi. Oke, sudah sampai di mana kita tadi? Inka, silakan ulangi lagi. Joyce tadi terakhir. Oke, Joyce, ulangi lagi apa tadi? Baik, saya akan membahas matematiknya, yaitu tentang perbedaan pada bulan Muharram, yaitu pertama itu ibadah akhir tahun dan awal tahun, yang kedua itu ibadah pada malam hari dan pada bulan Asyura. Oke, Joshua. Saya menambahi ibadah nilai-nilai keagamaan lokal atau tradisi Suro yang terdapat di Kunarel. Saya akan menyampaikan Oke, Keisha. Baik, saya akan menambahi mengenai saya di jurnal mengenai 4 komponen dalam unsur ini dan di paper sudah ada nama sejarahnya. Tapi ini ada di nama sejarahnya saya akan berikan jurnal yang betul. Oke, Kevin. Baik, Pak. Saya mau menambahi tentang ada sebuah tabel yang menyangkut tentang sistem kebudayaan, nilai-nilai kearifan lokal dan keterangan apa yang menyangkut bahan-bahan dalam buku suro. Serta saya juga ingin menambahi tentang adanya unsur-unsur yang ada dalam buku suro dan pengertian atau maknanya di dalam buku suro. Oke, silakan direspon oleh kelompok beberapa masukan tadi. Baik, di sini kami menanggapi tentang Inka yang bagaimana cara menyajikan buku suro. Yang kami tanggapi itu kami tolak karena di sajian kami sudah ada tertera di dalam sajian 2.7 paling terakhir, kata-kata paling terakhir. Hidangan buku suro dalam dihidangkan dalam piring atau mangkuk, lalu ditaburi dengan kacang, tempe kering, dadar telur, batu abon ataupun potongan ikan. Itu cara penyajiannya. Jadi tambahan dari teman kami kami tambah. Oke, tambahin silakan. Untuk menanggapi masukan dari saudara Grace, kami terus sepakat bahwa penyaji hanya memasukkan mengenai tradisi kearifan lokal, bukan ekologinya. Begitu juga untuk saudara Joshua, mengenai tradisi kearifan lokalnya sudah kami tambahkan di 2.7. Terima kasih. Yuda, tanda tangan dosen. Silakan. Baik,
saya akan menarik tambahan dari Kemi. Sistem kebudayaan dan unsur-unsur makna tradisi gugur suro. Kami sudah menjelaskan sistem kebudayaan ini di nilai dasar lokal dan juga unsur maknanya di dalam 2 titik ini. Terima kasih. Saya menanggapi Tangan di sini semua. masukan dari Joyce bahwasanya kami menolak ada dalam ribuan sistem kami di 2.3 dalam tradisi bulan suro. Ya. Itu lah. Ya betul masuk dalam kami. Kami terima pemasukan dari Joyce. Ya, sedikit jelas dari kami para penyaji tentang tambahan dari Joyce tentang peribadahan 1 Muharram. Kami tidak berfokus pada peribadahan pada tahun baru Islam, tetapi kami fokus pada kearifan lokalnya yaitu seperti gugur suro. Terima kasih. Dan kami menolak tambahan dari Joyce. Oke, ada lagi? Tidak cukup ya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian pertanyaannya. Kita mulai dari saudara Mei Miranda. Mengapa bulan suro menjadi hal penting dari tradisi selamatan dan beberapa tradisi lainnya? Oke, dan dicatatkan pertanyaannya. Bisa diulang. Mengapa bulan suro menjadi hal penting bagi tradisi selamatan dan beberapa tradisi lainnya? Jelas ya. Lanjut Monang. Saya adalah apakah tradisi gugur suro ini hanya untuk memperingati tahun baru Islam saja? Oke, Nathanael. Pertanyaan saya, menurut pandangan kelompok, mengapa dengan melestarikan tradisi gugur suro sudah merupakan tradisi terhadap lingkungan? Maksudnya seperti apa ini? Oke. Nurmi. Dan fungsi dan tujuan tradisi gugur suro, masyarakat menganggap tradisi gugur suro juga memiliki fungsi sebagai sarana dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang tidak dikehendakinya, baik yang datang dari alam seperti bencana alam. Nah, dari pertanyaan saya kepada pengaji, coba para pengaji sebutkan persoalan yang tidak dikehendakinya, baik yang datang dari alam seperti bencana alam maupun persoalan hubungan manusia. Oke. Reski. Apa ciri filosofi dari tradisi gugur suro yang sedang pada saat ini? Terima kasih. Oke. Raika. Baik, menurut kelompok, untuk apa kita belajar filsafat tradisi gugur suro ini dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Oke, itu dulu. Silakan kelompok memberi respon jawaban atas pertanyaan itu. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan ini. Mengapa bulan suro menjadi arus penting bagi tradisi selamatan dan beberapa tradisi lainnya? Kami menjawab, bagi masyarakat yang mayoritas penduduknya menguntungkan kehidupan pada bulan itu, yang dimana mereka menganggap itu adalah memperingati hari kelahiran Nabi mereka, sama seperti kita memperingati hari Paskah itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mona. Apakah gugur suro ini hanya dilaksanakan untuk memperingati tahun baru Islam? Tidak, tetapi ini hanya untuk mengingatkan umat Islam karena sebagai masyarakat agresi yang bertunduk beragama Islam, pada waktu itu tradisi gugur suro ini sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atau Allah semesta alam mereka yang memberkati masyarakat sehingga membuat perlimpahkan berbagai penghasilan kepada agama Islam ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rizky. Apa filosofi tradisi gugur suro? Filosofinya adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta Allah SPT yang telah memberikan masyarakat serta melimpahkan berbagai keberhasilan khususnya dalam bidang pertanian di masyarakat. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan ini. Persoalan yang tidak dikehendaki oleh manusia terhadap lingkungan. Jadi masyarakat Jawa itu lebih percaya tentang tradisi-tradisi yang turun-temurun dari leluhur, sehingga dilaksanakan oleh masyarakat sebagai peninggalan leluhur dalam melibatkan seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan menjadikan tradisi tersebut sebagai media untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat ataupun lingkungannya tersebut. Terima kasih. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Merni. Apa saja persoalannya dalam gugur suro? Di mana kita ketahui bahwa dalam latar belakang itu tadi dikatakan bahwa pada waktu itu masyarakat tidak memiliki banyak bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan warga masyarakatnya, sehingga mereka mendapatkan kayak warisan dari leluhurnya sebagai peluang untuk mereka bisa melaksanakan bersama-sama, kerjasama, sebagai kesempatan mereka untuk mengucapkan syukur sesuai dengan pemahaman mereka terhadap nabinya, Nabi Nuh. Di mana di sini pemahaman mereka itu fokus kepada Nabi Nuh tentang sejarah Nabi Nuh waktu itu yang waktu dalam air bah dia kan kurang makanan gitu, jadi mereka ikuti kayak model Nabi Nuh gitu. Dia ketika diselamatkan Nabi Nuh itu kan ada rasa syukur yang ada dalam diri Nabi Nuh dan pengikutnya. Jadi orang itu juga sama seperti itu juga, mereka kekurangan bahan makanan, sehingga mereka ketika memiliki warisan tersebut mereka merasa bersyukur, sehingga mereka meneruskan dan melestarikan budaya mereka tersebut di dalam kehidupannya bermasyarakat. Terima kasih. Baik, saya akan menambah jawaban dari saudara tadi mengenai jawaban rezeki. Ciri filosofi gugur suro ini adalah mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta bagi sebagai persembahan dan doa untuk meminta rezeki, kesehatan yang berlimpah dan keselamatan hidup untuk mereka yang melakukan ritual atau doa. Ada lagi? Baik, kami silakan menjawab pertanyaan dari mereka. Itu mengenai pertanyaannya, menurut kelompok untuk apa kita belajar filsafat tradisi gugur suro ini dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Kami menjawab dari kelompok bahwasannya untuk apa kita belajar filsafat tradisi gugur suro ini agar kita tahu dari mana asal dari gugur suro itu dan apa aja fungsi khasnya dari gugur suro, dan kita tahu pada saat kapan gugur suro itu dihidangkan gitu. Lalu dan untuk menambah wawasan kita terhadap budaya di Indonesia dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Tentu ini masih dijalankan seperti seringkali kita dapatkan gugur suro ini dalam berpuasa, dalam jualan orang buka puasa. Oke, habis semua pertanyaan yang sudah dijawab kan? Kita lanjut ke Sanni. Apakah ada pasangan dari tradisi gugur suro? Kalau ada, tolong dijelaskan. Ulangi dulu biar jelas. Tidak dengar. Apakah ada pantangan dari tradisi gugur suro? Jikalau ada, tolong dijelaskan. Pantangan. Apakah ada pantangan? Oke, kemudian diteruskan oleh Selvi Sri. Apakah ada keunikan dari tradisi gugur suro? Jika ada, tolong jelaskan. Apa? Oke. Friska. Saya akan bertanya, jika ini kan ada membahas tentang filsafat gugur suro dalam perspektif Islam, dan di sana dikatakan bahwa kita mampu mendalami filsafat gugur suro dalam iman Kristen. Jadi bagaimana menurut penyaji mengenai filsafat gugur suro ini dalam perspektif Islam? Kristen. Oke, Wendy. Baik, bagian D2.2
kurang jelas, ulangi dulu. Di bagian sajian 2.2 tadi katakan di situ keselamatan Rasul bagi masyarakat Islam Jawa lebih disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya keraton. Pertanyaan saya apa itu? Ya, kita kan membahas bubur suro. Kalaupun dia tuliskan budaya keraton, jangan tanya itu. Itu ada kucing di situ. Apa itu kucing? Yang lain lah, yang berkaitan dengan tema. Ada? Harus tema ini yang kita bahas. Jangan tema-tema lain. Kalau kita bahas yang lain nanti banyak itu. Ada pertanyaannya? Apa makna Tadi sudah ditanya itu. Atau nanti kembali ke kamu lagi, coba cari dulu ya. Kita ya silakanlah dijawab dulu sambil berpikir dia. Silakan dijawab dulu. Baik, kami dari penyaji akan menjawab dari pertanyaan Sani atau tantangan dari Bubur Suro. Adapun pantangan yang harus dipatuhi yaitu para tamu yang datang khususnya perempuan tidak diperkenankan menggunakan perhiasan yang mewah dan dinilai berlebihan seperti menggunakan kalung, gelang yang terbuat dari emas. Pantangan ini diperlakukan agar tidak ada perbedaan terhadap strata sosial antara yang kaya dengan yang kurang mampu. Terima kasih. Baik, saya akan menanggapi. Larangan itu seperti berbicara saat melakukan seperti sebelum saat malam suro, kita harus melakukan refleksi diri agar refleksi akan mengenaskan diri kita berbicara dengan lancar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sri. Apa yang menjadi keunikan dari bubur suro? Dimana kita tadi sudah membaca sama-sama bahwa bubur suro ini tercantum di dalam kalender sebagai peringatan 1 bulan hari Muharram. Di mana hari Muharram ini memperingati kayak tentang kisah Nabi Nuh yang sudah saya jelaskan tadi juga, bahwa waktu itu ada kayak tantangan sehingga mereka ketika udah keluar dari tantangan itu kayak udah selesai dari tantangan itu, mereka merayakan kayak ucapan syukur, rasa syukurnya, kayak makanannya gitu. Jadi itulah keunikannya. Terus bubur suro ini juga adalah buburnya memiliki rasa yang gurih. Terus dia cara membuatnya bukan pribadi lepas pribadi, dia dibuat bersama-sama sehingga ketika bubur suro ini kita lakukan atau kita pahami, maka kita akan menemukan makna bahwa perlunya kayak kerjasama gitu dalam satu masyarakat, khususnya di masyarakat Jawa, Sunda atau Sumedang. Terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Sudah pertanyaan lain. Ayo. Baik, kami akan menjawab. Saya jadi pada pertanyaannya itu mengenai bagaimana kita mendalami filsafat dalam pemahaman Kristen. Di sini kan dalam pemahaman dari guru yang asli itu di Jawa itu, di mana dia bersyukur ataupun dia bersyukur untuk mengucapkan syukur kepada imam kepercayaannya. Nah, sama seperti kita pemahaman Kristen, kita pun bersyukur untuk apa yang telah Silakan. Bubur suro menurut perspektif Kristen, menurut kelompok kami adalah seperti yang telah terdapat juga dalam Al-Quran, yaitu pada saat Nabi Nuh sedang dalam perjalanan gelombang besar, dan di saat itu dia dan teman-temannya hanya memakan bubur suro. Dan di saat kesusahan itu seperti
Tuhan Yesus memberi 5. Ayo, teruskan. Baik, saya menanggapi dari tadi ya. Pada PPR kita membahas tentang Gubernur Suro dalam Islam, dan di sana dikatakan bahwa kita mampu mendalami filsafat Gubernur Suro dalam iman Kristen. Bagaimana menurut penyaji mengenai filsafat Gubernur Suro ini dalam Kristen? Jadi gini teman-teman, dari penjelasan ini kan mereka ini kan menganggap bahwa Gubernur Suro ini adalah sebagai mereka mengucap syukur kepada Tuhannya. Seperti itu juga kita yang ketika Tuhan waktu yang membagi di tangan di badan guru itu yang membagi 5 ikan dan 5 ya, seperti ini mereka itu seperti bangsa Israel itu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu juga dalam filsafat Gubernur Suro ini yang dikenal oleh Kristen. Terima kasih. Sudah semua terjawab. Sudah ya. Oke lah. Kita lanjut ya. Ini siapa tadi? Kita kembali ke si Wendy tadi. Ya, silakan. Sudah terpikir kan? Silakan. Baik, dari pertanyaan saya, apakah makna dalam bahan-bahan Gubernur Suro memiliki makna yang berhubungan satu dengan yang lain? Serta apakah dalam menyusun bahannya, apakah ada sebuah keharusan atau susunan dan apa arti dari kata filsafat itu? Terima kasih. Oke. Wiratami atau Wiratami. Silakan. Pertanyaan saya, apa yang melatar belakangi kenapa Gubernur Suro dibuat suatu perayaan terbaru? Apa yang melatar belakangi kenapa Gubernur Suro dibuat suatu perayaan terbaru? Oke, udah jelas ya pertanyaannya? Sudah. Yes sih. Oke, baik, terima kasih untuk sampaikannya. Di bagian di poin 2.5 di fungsi dan tujuan tradisi Gubernur Suro. Masyarakat menganggap tradisi Gubernur Suro memiliki fungsi sebagai sarana dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang tidak diharapkan. Menurut penyaji, mengapa masyarakat menganggap seperti itu dan sebenarnya apa maksud dari kalimat ini? Dan yang kedua, seperti yang Saudari Ike katakan tadi, rasa Gubernur Suro itu gurih. Apakah Saudari Ike sudah pernah memakannya? Terima kasih. Oke, Yuda. Terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Penyaji, mereka menolak pelaksanaan dari tradisi Gubernur Suro ini sudah dilaksanakan. Sakit apa? Saya. Tahu dari mana tadi? Dari rumah. Hah? Dari rumah. Di mana rumahnya? Di Krakatau. Jalan Krakatau. Sakit apa? Demam udah 3 hari ini. Demam udah 3 hari ini. Cek masuk. Coba dulu, kalian duduk rasakan. Demam enggak? Coba duduk siapa nih? Kau kenal? Sini siapa nih? Sendres. Kalau gini kan dulu sekir kepada kepalanya. Gini kan sama kepalanya ini. Rasakan dulu. Panas kan? Hah? Biasa aja. Kurasan. Lalu mengapa sekarang kau kasih sama saya? Baru berobat tadi Pak. Baru balik aku. Ya tahu kau kan kuliah hari ini kan? Kenapa tidak sebelum kuliah kau datang? Dan kau menyaji sekarang. Kau tahu resiko tidak menyaji. Nilaimu kurang. Dari nilai presentasimu kurang 1 poin. Dan itu sudah jelas kurang.
nggak akan mungkin saya nilai kau, nilai kelompok. Dan saya sudah umumkan minggu yang lalu, hari ini kita tantangan absen UAS. Itu artinya kau tidak menandatangani absen UAS, Anda gagal UAS. Lalu setelah saya ancam, baru kau datang antar ini kan? Udah silakan dulu, tandatangani ini. Oke, lanjut pertanyaan Yuda tadi. Silakan. Dari pertanyaan saya, mulai kapan pelaksanaan dari tradisi bubur suro ini dilaksanakan? Oke, Julian. Tadi dalam poin 2.5 penyanyi sudah menjelaskan menganggap bahwa tradisi bubur suro juga memiliki fungsi sebagai sarana dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang tidak diinginkan. Nah, kemudian pertanyaan saya, apakah setujukah penyanyi kalau bubur suro ini dijadikan sebagai solusi atas permasalahan umat dan juga bangsa? Oke, Yunar. Penyaji. Oke. Terakhir Dela. Baik, pertanyaan saya kepada penyanyi, apa makna spiritualitas dalam filsafat atau tradisi bubur suro? Oke, baik, silakan ditandang itu dijawab oleh seluruh kelompok. Silakan. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan Wendy, apakah makna dari bahan bubur suro? Adapun makna lain yang tertera dalam bubur melambangkan kesucian jalan hidup, kedaulatan orang sebagai lambang watak yang senantiasa setia dan berbuat baik, dan irisan telur ayam kampung sebagai lambang hal yang berbeda. Semua lauk ini menjadi simbol dari hidup yang berkesinambungan dan bermasyarakat. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari belakang. Apa yang melatar belakangi kenapa dibuat suatu perayaan bagi Islam? Bubur ini dibuat dalam bulan Suro, bulan Muharram Hijriah. Di beberapa daerah tanggal 1 Suro dilakukan acara untuk memperingati tahun baru Islam. Dalam kegiatan keluarga ada kecil untuk memperingati tiba-tiba bubur Suro. Pada zaman itu tradisi pada bulan Suro untuk memperingati Raja Seahasean. Karena pada zaman dulu saat Seahasean atau Nabi Nuh dan para pengikutnya itu terperangkap dalam banjir bandang dan mulai kehabisan persediaan makanan, maka mereka hanya membuat bubur dari bahan makanan yang tersisa sehingga terjadi bentuknya bubur surat. Karena dari bubur inilah mereka bisa mempertahankan hidup sampai. Oke, lanjut. Ada menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yuda ya. Mereka akan bubur suro ini ada di dalam rekan sudah jelas di sini pada 1 Muharram dalam kalender Hijrah atau hari pertama di bulan Surah kalender Jawa. Silakan. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Desi, yaitu dari pertanyaannya, mengapa masyarakat menganggap seperti itu dan sebenarnya apa maksud kalimat di 2.2. Kami menjawab bahwasanya karena mereka itu percaya dengan tradisi Jawa akan yang ada sejak dahulu kala mengenai bubur suro tersebut. Karena mereka percaya karena itu adalah dari satu turun mereka gitu. Lalu apakah Ike sudah pernah memakan bubur suro itu? Contohnya saya
Oke, aja lagi. Cukup, udah habis semua dijawab. Belum Pak, ini tidak ada semua. Sambil absen ya, absen dibawa ke sini. Ketua kelas ke sini. Ya silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan Yusia. Berdasarkan fungsi di atas yang menjadi pertanyaan, ialah apakah buku surah ini hanya disajikan oleh umat yang beragamanya Islam saja, sementara fungsinya akan menyangkut kepada seluruh umat manusia. Memang buku surah ini memiliki makna untuk semua orang, namun buku surah ini diidentikan kepada sajian salah satu makanan yang khas pada bulan Syuro atau lebih tepatnya tahun baru Islam, karena buku surah ini tradisi orang Jawa khusus. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ella. Apa yang menjadi makna struktural dalam filsafat buku suro? Di mana buku suro itu sudah dianggap sebagai perjalanan amal tahun ke tahun yang lewat, mempersiapkan diri untuk menuju tahun-tahun yang mendatang. Artinya di sini bahwa mereka kayak mempersiapkan dirinya untuk menjadi lebih baik, bukan hanya kepada hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan, tapi manusia dengan penciptanya gitu. Sehingga ada kayak unsur rasa bersyukurnya mereka dalam melakukan tradisi tersebut. Terima kasih. Habis? Oke, baik. Dengan demikian berakhirlah pertanyaan dan masukan. Tepuk tanganlah untuk kelompok terakhir. Ya, saya akan kirimkan apa yang telah saya perbaiki pada kelompok C ya. Sebentar saya akan kirimkan. Nanti diperbaiki. Lalu sekaligus nanti kalian juga akan mengirimkan UAS ya. Sehingga kalian pekerjaannya lebih lebih ekstra dari yang lain. Oke, ini kelompok C. Oke. Lalu pastikan sudah terkirim, daripada nanti setelah 3 hari akan datang kalian tanya lagi ke saya, Pak belum terkirim gitu ya. Mengganggu nanti. Kalian pun lama mempersiapkan UAS kalian lagi. Ya, sekedar untuk mengingatkan untuk UAS supaya kalian memperhatikan format file ya. Jangan salah lagi. Ini saya ulangi lagi supaya jangan salah, karena nanti kalau salah jangan disalahkan lagi saya ya. Nanti buatlah 2C underscore UAS underscore nomor absen underscore nama. Contoh, nanti buatlah 2C UAS baru misalnya nomor 28, buat nanti misalnya filsafat atau barat ya. Contoh. Nah ini caranya. Jadi nanti di luar ini dia akan kena sanksi pengurangan nilai. Ada orang yang membuat misalnya 2 spasi C atau 2 underscore C atau 2C atau 2C atau 2 underscore C. Ini semua salah. Ada lagi orang membuat ini nomor absennya dibuat NIM-nya. Nomor hidup mahasiswa. Aneh-aneh memang. Nanti buat ini nomor rekening lagi. Atau nomor pacarnya. Ya, jadi diingatlah ya, selalu ingat. Ada yang harus kita ingat pakemnya supaya jangan mengurangi nilai. Itu ya, baru kemudian di catatan saya yang di grup itu atau yang di paper kelompok supaya diperhatikan, misalnya soal menulis tanggal, tidak perlu lagi ditulis tanggal, bulan, tahun, itu ya tak usah. Baru, nah di sini di catatan kaki nomor 1
ini harus diperjelas apakah ini buku atau artikel atau tesis. Kan harus ada nama kotanya. Kalau ini Gajah Mada University berarti kotanya kan Yogyakarta. Nah, lalu kalau Toto Sudargo dan kawan-kawan berarti bukan tesis, berarti dia artikel atau bunga rampai dan sebagainya. Nanti diperjelas. Kemudian nomor catatan kaki 3 itu pun apakah itu buku karena tidak ada nama penerbitnya. Kemudian catatan tepi ditutup kurung tapi nggak ada buka kurungnya. Baru Al-Talibin 9, apakah memang ada Al-Talibin 8 atau 1 dan sebagainya. Apakah ini seperti ensiklopedi? Nah, kalau ensiklopedi dia berarti dia editor. Nah, dia diperjelas nanti ini apa ini. Baru catatan kaki nomor 5. Ini yang agak perlu saya perjelas. Kalau mengutip pemikiran orang atau dari surat kabar, cara menulis surat informasi dari surat kabar tetap ada nama penulis atau kontributor dalam koran itu, nama, baru koma, baru tanda petik judul artikel penulisnya. Mungkin dia menulis tentang bubur suro, tanda petik awal dan tutup petik, di akhir koma, baru pikiran rakyat, itu korannya, nama korannya. Dia miring karena dia nama koran, pikiran rakyat. Baru dalam kurung kotanya itu di mana? Pikiran rakyat itu kan Bandung. Baru buat tanggalnya, tanggal korannya itu hariannya kapan hariannya. Ini Sabtu 4 Februari 2016, baru halaman 2. Itu cara mengutip dari koran atau harian. Harian Kompas kah, SIP, Pikiran Rakyat, Media Indonesia dan sebagainya. Tapi yang aneh dari sini, apakah kelompok langsung membaca ini, koran ini? Kalau kalian langsung membaca koran ini, berarti kan kalian pergi ke Bandung. Karena di sini nggak ada Pikiran Rakyat. Ini kan korannya Bandung. Sama itu kalau kalian membaca SIP di Bandung, kalian kutip koran SIP dari Bandung, itu kan berarti kalian datang ke Medan membaca SIP. Dan ini kan tahun 2006. Dari mana kalian dapat? Arsipnya itu kan pergi ke kantor pusatnya Harian Pikiran Rakyat tahun 2006. Menurut saya nggak ada lagi itu. Karena biasanya pemusnahan dokumen itu 5 tahun. Kalau sekarang 2022 kurang 5 tahun, tahun berapa itu? 2010. 2017. 2017 ke sana udah dimusnahkan itu. Sampai 2017 ke atasnya masih disimpan dokumen. Ini tahun 2006. Ini kesulitan. Nah, kemungkinan menurut saya ini adalah kalian mengutip dari buku yang menulis ini. Ada buku mengutip tulisan Harian Pikiran Rakyat, lalu kalian buat catatan kakinya. Nah, ini yang tidak disadari mahasiswa, cara mengutip supaya lebih akademis kelihatannya, tapi ketahuan dia mengambil punya orang. Jadi hati-hati. Hati-hati kalau mengutip seperti ini. Jadi kalau seperti ini misalnya adalah yang menulis, contoh katakanlah si Butet gitu ya. Dia menulis tentang budaya Suro di Sumedang. Dan dia mengutip waktu itu tahun 2006 koran Harian Pikiran Rakyat. Maka kita buat narasinya menurut Butet, sebagaimana mengutip Harian Pikiran Rakyat tahun 2006 mengatakan.
baru kalian kutip si buteknya, bukan harian pikiran rakyatnya, karena si butek yang membaca koran itu, bukan kalian. Kalian sudah sumber sekunder, sumber primernya dibaca si butek, gitu. Jadi hati-hati kalau mengutip sumber ini. Ada lagi yang lain tadi di kelompok sebelumnya ini, itu yang paling aneh. Mereka mengutip tulisan orang tahun 2000 berapa ini tahun 2006. Jadi mereka menonton dialog malam tanggal 15 Januari 2006 yang berbicara tentang Suro sebagai bulan penyucian diri. Coba kalian bayangkan, mereka menonton dialog malam tahun 2006 dan menulis paper mereka sekarang. Tahun 2006 mereka aja belum mahasiswa. Paling-paling usia 3 tahun kalian waktu itu kan, 2006. Tapi langsung menulis sekarang. Coba kalian bayangkan, malam ini kalian menonton dialog malam, tapi tahun 2006. Tapi ditulis sekarang. Umur 3 tahun dulu kalian menonton dialog malam, langsung ingat-ingat. Ditulis sekarang. Keren itu. Manusia bisa mengingat apa yang terjadi dalam hidupnya setelah usia 7 tahun. Manusia. Itu sebab Luther mengizinkan perjamuan kudus kepada anak usia 7 tahun. Cuma kita yang mengaku gereja Lutheran tidak memberikan perjamuan kudus kepada anak-anak. Itu yang aneh kan? Mengaku gereja Lutheran tapi tidak memberikan perjamuan kudus kepada anak-anak. Usia 7 tahun lah baru kita bisa mengingat apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kalian mengatakan waktu 4 tahun aku, bukan kau itu. Orang tuamu ceritakan, kau dulu waktu 4 tahun, nah jadi diingatlah sekarang. Karena kita sudah berpikir, maka kita bilang aku dulu 4 tahun. Kalau 4 tahun kita tidak mengingat apa-apa. Makanya SD mulai umur 7 tahun. Itu namanya masih usia bermain. 7, 8, 9 itu usia bermain. Baru usia 10 tahun baru mulai belajar. Maka di negara kita penilaian mulai usia kelas 4 SD. Usia 10 tahun. Makanya yang dinilai rapor SD itu kelas 4, 5, 6. Tidak pernah dinilai kelas 1, 2, 3 karena itu masih kelompok bermain. Dia masih baru belajar. Mulai 7 tahun lah dia baru bisa diajarkan A, B, C, D, F, G. Tapi sekarang usia 3 tahun diajari A, B, C, D. Bagi-bagi lagi, bahasa Inggris lagi. Pintar anakku katanya. Bukan pintar. Nanti setelah SMP bosan dia belajar. Karena telah kita korupsikan masa bermain dia. Bukan usia belajar itu. Usia bermain. Maka kalau kalian memaksa nanti anak kalian belajar usia dini, jangan harap dia mau kuliah. Dia pasti hanya tamat SMA berhenti. Karena dia tidak punya mampu lagi, tidak punya kemampuan otak lagi belajar. Apalagi setelah kelas 1 SD langsung kursus bahasa Inggris, kursus matematika, kursus semi apalagi kursus ini. Jadi tidak ada waktu anak lagi bermain. Karena habis sekolah kursus matematika, kursus piano, kursus renang, kursus ini. Hidupnya hidup kursus. Gak pernah lagi dia main petak umpat, gak pernah lagi dia main kelereng, gak pernah lagi dia merasakan bermain di luar sana, main hujan, gak pernah. Setelah dia bilang, jangan nanti sakit kau, kena hujan nanti sakit. Memang kena hujan sakit lah. Karena ya tidak terbangun imun tubuhnya. Kalau saya tidak mau anak saya saya masukkan ke TK karena diwajibkannya masuk SD dulu ke TK, maka TKB langsung. Lalu tidak bisa tahu baca tulis
Kalau daftarkan ke SD marah-marah gurunya. Saya bilang tugasmu itu, bukan tugas saya. Dia mulai belajar usia 7 tahun. Ajari dulu. Lalu teman-temannya kan sudah tahu baca tulis kan? Dia anggaplah sepele anak saya kan? Tidak apa-apa. Tapi sampai di rumah saya ajari. Karena dia daya tangkapnya sudah tinggi. Istilahnya otaknya sudah mapan. Tiba semester dia juara 1. Padahal dia belum tahu seperti teman-temannya. Teman-teman yang lain merasa sepele. Aku udah tahu baca kok, udah tahu tulis, udah tahu membagi, menghitung katanya. Sepele dia. Anak kita berjuang. Terus juara. Makanya dia bisa lolos ke UGM tanpa kursus. Saya hanya pacu dia belajar. Kita sekarang banyak kali kursus. Uang kursus puluhan juta. Kalah juga, gak menang. Saya gak mau memaksa anak seperti itu. Ini sekarang si Gladys itu gak pernah saya kursuskan. Tapi saya katakan sekarang sama dia kelas 1 SMA, jika mau ke UGM, latih dirimu sekarang. Belajar. Karena yang kita alat belajar itu di sana. Diajar-ajari, bayar jutaan. Ngapain? Lebih baik dia saya suruh sambil dengar musik belajar. Saya beli buku-buku, dia baca. Beli Gramedia, buku baca, latih. Pasti bisa. Begitu. Jadi cara mengutip itu jangan salah. Kalau dikatakan di sini Sujiwo Tejo mendengar ada dialog malam tanggal 15 Januari 2006, itu dikutip oleh Henry Setiawan dalam skripsinya. Maka kalau kita mau kutip itu kalimatnya begini, menurut Sujiwo Tejo sebagaimana dikutip oleh Henry Setiawan, baru kutip Henry Setiawan itu dalam skripsinya. Jadi kita tidak ikut dalam dialog malam itu karena kalian masih kelas baru usia 3 tahun itu. Yang mendengar dialog malam itu si Henry Setiawan. Tapi kalian kutip dari bukunya dia. Pendapat siapa? Pendapat Sujiwo tentang suro itu. Ya cara mengutip begitu nanti. Jadi jangan asal supaya kelihatan ini ilmiah, pelembut catatan kakinya. Salah. Jadi hati-hati ya, jangan salah sembarangan mengutip. Sudah saya buat contoh-contohnya di situ. Ini melatih kalian nanti supaya ketika menulis proposal skripsi atau skripsi kalian sudah terlatih dengan cara penulisan ilmiah. Lalu catatan kaki nomor 6, selalulah menulis dengan baik, rapi. Ini Iskandar titik Johan huruf kecil etnobiologi dan keragaman. Itu kan copy paste itu dari tulisan orang di internet. Dan kalian tidak edit. Kita ini semua mengambil data bisa dari internet. Saya tidak larang kalian mengambil dari internet, tapi editlah. Tidak masalah. Sama sumbernya, tapi cara edit kita itu yang membuat kita berkualitas. Samanya sama-sama saksang misalnya, dagingnya sama babi gitu ya atau B1. Tapi beda cara mengolahnya. Ada orang asal-asalan cara mengginyok. Garamnya segini, ketika dimakan, gitu kan. Tapi ketika kita mengolahnya dengan hati, proporsional. Kalau ayamnya 1 kilo, berarti cukup 1 sendok garam. Kunyitnya 1 siung, kita olah. Ketika makan orang nikmat, wah siapa yang masak ini? Kan gitu. Itulah karya ilmiah. Kita ini kan mau menulis kata-kata. Kata-kata orang itu kita ramu lagi menjadi kata-kata kita. Kita ini peniru. Mulai dari kecil kita sudah peniru. Karena diajari. Kita tidak bisa berkata-kata kalau tidak ada orang berkata-kata. Mama. Mimi. Makanya saya tidak pernah mengajar anak saya dengan kata-kata yang salah. Mama, Mimi, apa Mimi?
bilang aja berak kan itu. Supaya terekam ke otaknya yang benar. Ketika dia pandai berbicara, langsung kata-kata yang benar keluar. Mengapa anak-anak keluar? Mau. Karena itu yang kita ajar. Dia kan masih mesin baru, pikiran baru, data baru, datanya masuk salah, ya salah lah. Saya tidak pernah memasukkan data yang salah. Saya ngomong seperti dia orang dewasa. Walau masih 1 bulan, sejak lahir dia tidak pernah ngomong salah. Ngomong benar. Karena dia sedang belajar dari orang yang benar. Supaya otaknya benar. Mengapa otak kita sering salah? Karena dilatih salah. Mulai lahir dilatih salah. Kalau orang Batak kan lihat anak kecil, jelek kali kau. Kenapa dibilang jelek? Bilang aja ganteng, cantik kan. Supaya 20 tahun yang akan datang cantik dan ganteng. Kalian ini akibat dibilang jelek dulu. Kalau saya tidak mau bilang jelek. Kalau ada orang bilang jelek, kau yang jelek, ini enggak aku bilang. Supaya doa saya nanti 20 tahun berikutnya dia ganteng. Dia cantik. Jangan seperti saya. Kan kita berdoa supaya lebih baik keturunan kita kan. Kita udah jelek, bilang lagi jelek kan. Jelek kuadrat itu nanti. Kan kita harus merubah keturunan kita. Begitu ya. Jadi cara kita mengutip, jangan kutip langsung blast. Enggak. Itu sudah saya perbaiki. Nanti kalau salah lagi ya enggak tahu lah. Nah, terakhir ini kan harus ada 2.9. Kelompok itu buat analisa. Tanggapan kalian terhadap tradisi ini. Apakah kalian setuju dengan tradisi ini? Atau adakah ditemukan di tradisi suku lain? Kalau ada, apa kesamaannya atau perbedaannya? Lalu kemudian bagaimana sudut pandang Kristen terhadap tradisi ini? Apa cocok kita lakukan ini? Tadi ada pertanyaan, apakah bisa orang Kristen membuat ini? Jawabannya sebenarnya tidak. Ini kan tradisi 1 Suro, 1 Muharram, kan? Tahun baru Islam. Kalau tahun baru Islam, mereka membuat bubur suro. Kalau kita di kampung buat alame, dodol. Pernah di kampung buat dodol bersama? Sama kalian mungkin gak ada lagi ya? Ada? Masih ada? Siapa yang masih menikmati buat alame rame-rame? Masih menikmati ya? Itu kan sampai 5 jam itu, lebih. Kalau mulai dari awal lebih lah, mulai menumbuk berasnya, mengayak, membuat santannya, mengaduk. Waduh, makanya dulu setelah tingkat 3 saya bilang sama mama, kalau tahun baru Natal janganlah masak ini, capek. Biar saya pesan aja dari Spirok dulu, yang sudah siap, tidak capek. Ini sampai di kampung nanti kita harus mengemis teman-teman. Teman-teman, ayo gabung-gabung. Aku duluan, baru kau. Kan harus digilir itu. Lalu ketika masak, tes dulu, ambil belum kopi itu, daun kopi. Tak. Ya makan. Banyak dimakan. Enak loh, waktu setengah matang itu. Kan membuktikan itu matang atau tidak. Daun kopi itu kita gini kan, kalau tidak lengket lagi sudah matang. Atau daun pisang. Enggak lengket lagi matang. Tapi kalau kita gini kan masih lengket. Ah, itu belum matang. Nah, yang tidak lengket ini sambil makan itu. Lalu setelah matang, waktu gini kan berlomba mengambil apanya? Apa namanya ini? Sendoknya itu. Berlomba. Karena dalam sendok itu banyak. Diambil ini. Berlomba itu. Enak itu. Dan kalau sudah matang, kalau masih baru-baru gini-gini enak. Tapi setelah udah mau matang, tambah bumbunya. Tambah bumbunya itu. Kalau masih yang ini tambah masih enak. Tambah dari sini. Enggak terasa. Itu bisa. Itu
Itu bubur suro karena seperti itu. Jadi merayakan tahun baru itu membuat satu makanan lalu dibagi-bagi. Nah ini yang apakah ini cocok gitu ya? Kalau tradisinya sih bagus supaya setiap tahun baruan itu ada rasa kekeluargaan. Nanti kalianlah yang menilai itu. Ya. Apakah kita bisa menikmati bubur suro walaupun kita bukan Kristen, bukan Muslim? Bisa. Apa bedanya kalau dodol tadi kalau udah masak, tidak ada agama di situ. Kasih orang makan, entah apa udah agamanya makannya. Karena makanan itu tidak beragama. Yang membuat itu yang beragama. Itu. Kalau dia tahu Kristen yang membuat, nggak dia makan, nggak mau makan, jijik tuh. Tapi kalau tidak tahu siapa yang membuat, dia makannya boleh, enak. Nah itu jadi kalian nanti kalian berilah respon, tanggapan kalian. Karena ketika kita belajar filsafat, lalu lihat dari perspektif Kristen, nanti kalian bertemu di jemaat, bertemu dengan filsafat lokal, kalian sebagai teolog harus bisa menganalisa filsafat itu. Cocok enggak dari sudut pandang Kristen. Kalau cocok maka kalian kerjakan. Kemarin kan kalian waktu Natal itu orang asrama lagunya kan Sarge ya, Sigulepong. Kalau kalian nyanyi kalian tidak akan masuk kepada nuansa Sigulepong. Tapi kalau kami yang mendengar ketika kalian nyanyi, yang kami nyanyikan Sigulepong itu. Karena kalian tidak pernah hidup di alam Sigulepong kan? Karena kalian setelah mendengar lagu itu diaransemen menjadi lagu Kristen. Artinya dibaptis lagu itu kan? Sehingga kalian mendengar menjadi lagu nuansa Kristen. Kami mendengar itu tidak lagu Kristen, itu lagu Sigulepong kami dengar. Nah banyak itu tradisi-tradisi yang diterjemah atau diaransemen menjadi lagu-lagu rohani. Lagu-lagu Karo, Simalungun, banyak itu kan. Misir Mahamboto misalnya. Kan ada lagu Simalungun seperti itu kan. Itu kalau kalian mendengarnya mungkin tidak terbayang Misir Mahamboto kan. Tapi langsung ke nuansa rohani. Nah itu jadi itu akibat dari tanggapan orang terhadap filsafat. Sehingga filsafat itu cocok, maka disirami oleh firman Tuhan. Begitu ya. Oke, baiklah, kita telah mengakhiri perkuliahan kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan saya ketika mengajar. Terkadang suaranya keras, halus, dan mungkin bisa menyakitkan dari kata, sikap, dan tingkah laku saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Pulanglah dengan damai sejahtera, bawa kabar sukacita ke kampungmu, khususnya kepada bapak dan mama. Dan pesan saya, jadilah menjadi orang yang baik dan mengabdi kepada orang tua selama pulang. Karena inilah kalian punya waktu yang lama sama orang tua. Setelah itu nanti tahun depan kalian sudah masuk CP, tidak punya waktu lagi bersama orang tua. Tahun berikutnya kalian sudah menulis skripsi, kalian sudah magang atau calon pendeta, lalu kalian sudah milik orang lain, bukan lagi milik orang tua. Sekaranglah saatnya kalian bersama orang tua, nikmatilah kebersamaan dengan orang tua. Dan tunjukkanlah kalian mahasiswa teologi. Mahasiswa teologi berarti ketika kalian di sini bangun jam 5 berdoa, bernyanyi, lakukanlah itu di hadapan mereka. Jangan nanti setelah pulang langsung bangun jam 9, jam 10. Wah, bebas. Bebas. Jangan. Kalian harus tetap bangun pagi, bernyanyi, berdoa, sebut nama mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah bapakku, mamaku yang sudah capek, supaya mereka panjang umur, sehat. Didengar mereka, waduh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Senang dia. Lalu dia cerita ke tetangga, anakku udah pulang loh. Waduh, terima kasih kepada Tuhan. Setelah di STT bangun pagi cepat, berdoa lagi, disebut namaku dan bapaknya. Waduh, tetangga itu punya anak kelas 3 SMA. Wah, enak kali rupanya di STT katanya. Mak, aku mendaftar ke STT ya katanya. Karena dia dengar iklan kita.
Tapi coba kalian bangun jam 9. Hei bangun, udah nggak kuliah ini mah, biarkan aja lah, bebas dulu aku, udah capek ini. Lalu cerita sama tetangga juga mamanya. Aku ngerti sekarang, udah STT pun bandelnya bukan main, bangunnya nggak teratur. Nggak mau aku lah. Tak apa itu. Anaknya dengar kelas 3 SMA itu. Berarti STT itu nggak bagus. Bobrok. Nggak mau dia daftar ke sini. Karena kalian salah iklan. Kalian menganggap selama di sini bangun pagi itu hanyalah terpaksa, bukan bagian dari mendidik kalian menjadi seorang pemimpin yang sukses masa depan. Pemimpin yang sukses ialah pemimpin yang mampu mengatur dirinya, disiplin. Jadi jangan paksa orang lain mendisiplinkanmu. Harus ada bapak serama, harus ada dosen, harus ada yang mengatur, baru Anda bekerja. Itu bukan pemimpin. Itu adalah orang biasa yang bermental kerbau. Hamba Tuhan tidak boleh begitu. Harus punya disiplin. Jadi jangan nanti kalian sudah pulang disuruh ke ladang. Ma, aku ini kan STT, bukan ke ladang lagi aku. Aku ini hamba Tuhan. Pret. Makan kau hamba Tuhanmu itu. Kalau kau tidak mau mengabdi sama orang tuamu. Jangan malu kau anak petani. Saya ini anak petani, anak janda dulu. Tapi udah meninggal semua. Tapi saya tak bangga. Disuruh apapun saya kerjakan. Karena apa? Tanpa mereka saya tidak bisa kuliah. Tanpa mereka saya tidak bisa seperti ini. Saya harus memberikan kebanggaan kepada mereka. Ke gereja pun kalian bersikap baiklah. Jangan nanti setelah pulang kalian ke kampung kalian ke gereja kayak pendeta resort kalian tampilannya. Jangan. Manusia biasa tapi karyanya luar biasa. Yesus itu tidak pernah luar biasa tapi karyanya luar biasa. Tapi kalau ditanya apa kabar? Luar biasa katanya. Apanya yang luar biasa? Kalau detak jantungmu 120/80 luar biasa. 220 ke 100 itu luar biasa. Berarti sok 6. Gulamu biasanya 120 atau 110, luar biasa 600 itu kan. Luar biasa. Berarti harus masuk rumah sakit. Jadi kalau tanya apa orang, bagaimana kabarmu? Biasa-biasa. Kita ini orang biasa. Tapi sikapmu luar biasa. Wah, dia itu mahasiswa STT tingkat 2 tapi masih mau ke ladang. Wah, keren. Masih masuk sore? Oke, silakan berdoa. Habis ini kita foto sekali kalau mau, kalau tidak apa-apa. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami ucapkan atas kami pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur bisa ini sudah berakhir acara kami bersama Ibu Tuhan. Dan Tuhan berkati kami untuk kaitan kepada Tuhan dan berkati dalam perjalanan kita pulang dan itu dalam perjalanan kita selalu berkati atas segala pelayanannya Tuhan dan juga apapun yang kita lakukan dari kesempatan kita. Dan dalam nama kami melalui Yesus Kristus dan berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat menikmati